yang sedang kalian lihat ini bukan sekedar potongan kekacauan, tetapi itu adalah potret nyata bagaimana demokrasi mulai kehilangan maknanya. Gelombang demonstrasi di Indonesia dan Nepal beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya menampung suara rakyat kini justru menjadi panggung konflik dan ketimpangan kekuasaan. Demonstrasi yang seharusnya menjadi alat aspirasi dan bukan arena kekerasan, tapi kenyataannya justru baik di Indonesia maupun di Nepal, demokrasi yang memang dijanjikan malah berbalik menjadi alat dominasi bagi segelintir elit politik dan elit ekonomi. Lantas, bagaimana seharusnya demokrasi yang ideal seperti itu? Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, democracy is government of the people, for the people, and by the people. Artinya, rakyat bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek utama menentukan arah bangsa. Namun, kalau kita lihat sekarang, baik di Nepal yang baru saja pulih dari yang katanya monarki absolut, Indonesia pun yang katanya juga sudah 25 tahun reformasi, tapi demokrasi malah berjalan pincang. Suara rakyat seringkali menjadi formalitas dalam pemilu, sementara keputusan besar tetap punya mereka yang punya modal dan koneksi. Inilah yang disebut ilmuwan politik sebagai oligarki elektoral. Di mana demokrasi hanyalah di atas kertas, tapi pada praktiknya dia tidak berjalan dengan sesungguhnya. Setelah kita tahu seperti apa demokrasi idealnya, sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di kedua negara ini. Gelombang demonstrasi memuncak karena publik bohong terhadap politik transaksional dan ketimpangan sosial yang kian tajam. Sementara di Nepal, krisis politik pasca perubahan sistem pemerintahan membuat rakyat merasa demokrasi hanya berpihak kepada kelompok etnis dan elit tertentu. Keduanya menunjukkan satu pola yang dimana demokrasi yang seolah berjalan akan tapi dikendalikan oleh minoritas berkuasa. Rakyat merasa berdaulat hanya di bilik suara, tapi kehilangan kendali begitu suara-suara itu dimasukkan ke kotak pemilu. Jadi, apakah kita benar-benar hidup demokrasi? Apakah ini hanyalah demokrasi semu? Di mana suara rakyat digunakan sebagai legitimasi, tapi kekuasaan tetap dikuasai oleh mereka yang memiliki akses dan modal. Faktanya, data dari Transparansi Internasional 2024 menempatkan Indonesia dan Nepal dalam kategori demokrasi rapuh dengan skor korupsi tinggi dan kebebasan sipil yang terus menurun. Sementara survei dari The Economist Intelligence Unit bahkan menyebut kedua negara ini mengalami democratic backslide atau kemunduran demokrasi. Mungkin inilah konsekuensi dari demokrasi yang tidak diiringi kesadaran kritis rakyatnya. Kita sibuk menuntut perubahan, tapi lupa mengawasi mereka yang duduk di kursi kekuasaan.
Menariknya, baik di Indonesia maupun di Nepal, dominasi minoritas berkuasa terlihat jelas, baik dalam bentuk oligarki ekonomi maupun ekonomi politik. Di Indonesia, misalnya dari sistem politik lama masih mendominasi kebijakan publik. Sementara di Nepal, elit politik dari etnis dominan masih memegang kendali birokrasi dan sumber daya. Jadi, demokrasi di kedua negara ini tampak seperti itu. Pada kenyataannya, hanya berputar di sebidang tangan orang. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah demokrasi harus kita tinggalkan? Enggak juga, tapi kita harus sadar bahwa demokrasi tanpa kesetaraan ekonomi dan kesadaran kritis rakyat hanyalah sandiwara politik. Rakyat harus menjadi watchdog. Sesungguhnya, bukan hanya sekedar massa yang mudah dimanipulasi oleh narasi elit. Jadi bagaimana menurutmu? Sudahkah demokrasi kita ini berjalan semestinya? Ataukah semua ini justru menjadi panggung bagi mereka yang menguasai suara tanpa pernah benar-benar mendengarkan rakyatnya? All animals are equal. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again. But already it was impossible to say which was which.